Sahabat usia Mas, pada saat ini kami ingin berbicara tentang KDN. Ya, setidaknya dia adalah tokoh lokal, tapi mengglobal di tingkat nasional. Ya, coba bayangkan atau lihat perkembangannya. Gubernur-gubernur yang jumlahnya ada sekian puluh itu. Yang paling ngetop siapa sih? Kan Deddy Mulyadi, Gubernur Provinsi Jawa Barat. Ya, belum sampai 100 hari bekerja, namanya terus-menerus diperbincangkan. Malahan perbincangan politik nasional itu menurut saya mulai bergeser, ya, mengarah ke Provinsi Jawa Barat. Hampir beberapa tokoh nasional, beberapa pengamat politik itu banyak membicarakan Deddy Mulyadi. Nah, tentang sepak terjangnya boleh dikatakan sungguh luar biasa. Nah, bahkan belum sampai 100 hari ini dia sudah mempunyai 6 julukan. Nah, 6 panggilan. Ini kan sebuah nama yang sangat luar biasa, nama yang fenomenal. Nah, presiden aja ya nggak pernah ada sebutan-sebutan yang lain. Prabowo ya Prabowo, dan Jokowi Widodo jadi Jokowi. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono jadi SBY, Megawati tetap Megawati, Gus Dur ya Abdurrahman Wahid jadi Gus Dur. Yang lain tetap sama. Ya, coba 6 julukan, 6 sebutan ini. Siapakah? Apakah kita semua tahu? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan satu hal, yaitu tentang sebutan nama. Karena fenomenalnya. Nanti yang kedua tentang peta politik, kekuatan siapa namanya? Gubernur Jawa Barat ini. Nah, yang pertama yaitu sebutan nama, julukan nama. Ya, kita pernah mendengar yaitu panggilan yang cukup fenomenal lagi, yaitu Gubernur Konten. Ini dikemukakan oleh teman, ya, sesama gubernur dari Kalimantan Timur yang akhirnya karena viral dia akhirnya memberi apresiasi, padahal tadinya mungkin tidak memberikan apresiasi, mungkin itu membuli gitu. Ya. Jadi sebutan Gubernur Konten ini gara-gara ya hampir setiap harinya itu, bukan hampir lah, setiap harinya pasti dia mengunggah konten-kontennya. Nah, bukan hanya satu, bisa 2, bisa 3 dalam sehari dia mengkonten. Baik itu tentang kegiatan kegubernurannya, baik itu tentang kegiatan sosialnya. Nah, itu dilakukan secara bersama-sama. Itu. Nah, selain itu terakhir ini ada sebutan, ya, Mulyono Jilid 2. Nah, Mulyono Jilid 2 ini dia akan dianggap turunannya dari Joko Widodo. Ya, Joko Widodo pada akhir masa jabatannya dikenal dengan Mulyono. Ya, Mulyono ini adalah orang pejabat negara yang selalu berusukan turun ke bawah. Kalau Joko Widodo itu dulu masuk ke gorong-gorong, kalau KDN Deddy Mulyadi ini bukan masuk ke gorong-gorong, tetapi terjun langsung masuk ke sungai, ke kali untuk mengambil sampah-sampah. Ini sebutan tentang Mulyono Jilid 2. Lalu ada juga yang dari masyarakat, Bapak Aing. Ya, Bapak Aing. Nah, ini kan karena merasa ada kedekatan dari masyarakat itu. Tapi ada juga yang menyatakan gubernur pencitraan. Nah, tentu perbincangan
gubernur pencitraan ini ya wajar-wajar saja karena satu-satunya gubernur yang punya kelebihan di dalam berkonten. Dia memanfaatkan media yang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh semua orang sebetulnya. Nah, siapapun yang ingin mengaktualkan dirinya, ya, itu bisa melakukan lewat media sosial. Ya. Selain itu ada sebutan, ya, Gubernur Lambe Turah. Wah, ini menurut saya sangat-sangat membuli, ya, sangat-sangat menyakitkan. Tapi untungnya KDM tidak menganggap hal itu sebagai bulian, dianggap hal yang wajar saja. Nah, lalu yang terakhir ada sebutan raja. Nah, tapi semuanya ini dibantah, baik itu sebutan raja, baik itu pencitraan, baik itu Lambe Turah, baik itu tentang apa namanya gubernur konten, gubernur pencitraan, semuanya dibantah bahwa itu semua memang dari hasil mengkontennya itu justru digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan sosial, juga sekaligus tentu saja untuk kepentingan pemerintah daerah. Ya, dan yang paling terakhir sebetulnya sangat menggugah banyak pihak, orang-orang yang akhirnya banyak memperhatikan, yaitu tentang pendidikan anak-anak yang boleh dikatakan orang lain menyebutnya anak nakal, tetapi KDM Deddy Mulyadi tidak menyebut sebagai anak yang nakal, tapi anak yang justru perlu dibina melalui baratnya. Nah, melalui kegiatan pendidikan karakter lewat barat itu, ya, dia juga mungkin dikenal sebagai one man show. Ya. Jadi dia seorang diri melakukan aktivitas, ya, tentang ini. Dan kalau kita melihat hasilnya, sebenarnya Deddy Mulyadi ini boleh dikatakan berhasil. Karena anak-anak yang masuk ke barak itu, yang terutama yang ada di Purwakarta, hasilnya sungguh luar biasa. Ya, dia bisa menjadi orang yang percaya diri. Ya, dia bisa tampil dalam sebuah kegiatan yang sebetulnya sungguh luar biasa. Mungkin kalau dia tidak dididik, tidak dilatih melalui barak militer itu, tidak akan pernah bisa melakukan apa yang namanya baris berbaris. Tingkat kedisiplinannya mungkin juga akan kurang, tidak bisa diperbaiki. Tapi melalui pendidikan lewat barak itu, dia mengalami perubahan. Dan itu bisa diakui oleh banyak pihak. Sekalipun ada juga yang memberikan kritik-kritik yang tidak baik. Jadi memang dalam kehidupan ini ibaratnya mata uang yang bersebelahan. Tapi semuanya baik kalau mata uang. Tapi dalam kehidupan manusia hanya ada dua, baik dan kurang baik. Itu saja. Jadi setiap orang, setiap pribadi selalu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi yang baik dan sisi yang buruk. Itulah kelebihan dari KDM selama jelang 100 hari. Tapi sekali lagi saya juga ingin menambahkan, ingin membongkar tentang kekuatan KDM di bidang politik. Mengapa saya ingin membongkar tentang KDM di bidang politik? Ya, karena ini merupakan sebuah kekuatan tersendiri bagi KDM. Ya. Begini, kalau kita lihat ada 3 kekuatan, sumber kekuatan dari KDM. Yang pertama itu bisa dilihat dari ini basis-basisnya. Yang pertama dari basis-basisnya, yaitu basis sosial dan kekuatan personalnya. Dari basis
personal dan sekaligus sosialnya, yaitu gaya belusukan yang tadi saya kemukakan itu menjadi Mulyono Jilid 2 ya, itu dari majalah Tempo. Ya. KDM sangat dekat sekali dengan masyarakat. Baik itu masyarakat di desa, baik itu masyarakat petani, baik itu masyarakat pedagang, santri maupun tokoh-tokoh adat, ya, tokoh-tokoh adat sosial. Dia baik sekali. Bahkan juga masuk ke pasar yang tempatnya sangat ya gimana ya, mungkin kalau masuk pasar-pasar tradisional seperti Caringin di Bandung itu yang cukup kenal masyarakat luas, tapi begitu KDM masuk ke situ kan melihatnya harumnya beda, ya, bukan harum yang menyegarkan tapi harum yang membuat hidung ditutup itu. Nah, dari situ sangat jelas sekali ya, bahwa KDM memiliki gaya belusukan sehingga dia dikenal Mulyono Jilid 2. Yang kedua, yang masih dengan basis sosial ini, yaitu dia memiliki kekuatan di bidang budaya Sunda. Ya. Dia dikenal sebagai tokoh pelestari budaya Sunda, ya, sehingga itu dapat menyentuh kultural masyarakat yang ada di Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat ini kan kulturnya adalah kultur budaya Sunda. Nah, lalu dari kekuatan itu dia juga memanfaatkan media sosial, ya, YouTube, ya, bahkan TikTok juga punya. Tapi YouTube-nya ini kan boleh dikatakan sungguh luar biasa. Yang tadi kefenomenalan, penyebab dia punya jaringan nama-nama itu kan dari media sosialnya, yaitu tentang YouTube yang setiap harinya bisa mengunggah lebih dari 2 konten. Ini luar biasa. Tidak semua seorang kreator ya, itu bisa memproduksi sampai 2 setiap harinya yang bisa diunggah. Lalu kalau kita perhatikan track record-nya, ya, jadi dari kekuatan personal ini track record-nya sangat luar biasa. Dia pernah menjadi bupati di Purwakarta, pernah menjadi wakil bupati Purwakarta, pernah menjadi anggota DPRD di Purwakarta, juga pernah menjadi legislator di DPR RI. Nah, ini kan sungguh luar biasa track record di bidang ya yang ada hubungan dengan pemerintah. Kalau kita lihat yang kedua dari basis geografis dan wilayah, ya. Jadi beliau kan begitu menjadi gubernur langsung menyatakan akan berkantor di 5 tempat itu, ya, berkantor di 5 tempat. Ini tidak mudah, ya. Hanya gubernur Deddy Mulyadi dari Provinsi Jawa Barat saja yang menyatakan memiliki kantor di 5 tempat. Ya. Jadi Provinsi Jawa Barat langsung dipetakan, ya, Purwakarta, Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cirebon, Kuningan, Majalengka, lalu Bandung Raya, ya, Priangan Timur. Nah, itulah bagian dari kekuatan juga. Nah, kalau kita melihat dari sini, tentu saja dia akan sibuk sekali. Otomatis wajar kalau kantor yang di Gedung Sate itu tidak dikunjungi dalam setiap harinya. Karena dia harus berjalan, dia harus mendekati masyarakatnya, dia harus mendekati rakyat yang mendukungnya. Dan dia juga ingin mengangkat rakyat Jawa Barat itu makmur, ingin mengangkat rakyat Jawa Barat itu strata kehidupannya semakin baik. Kalau berikutnya yang ketiga, kalau kita melihat dari koalisi dan koneksi politik, ya, tentu ini sangat luar biasa. Yang pertama, hubungan dengan presiden, ya, Presiden Prabowo. Jadi hubungannya sangat dekat. Ya. Bahkan ketika Gubernur Jawa Barat itu melihat, mendatangi, menyponsori, ya, Pak Presiden Prabowo dilantik, dia juga sempat bersama-sama naik mobil mau kepresidenan itu.
Nah, ini kan berarti sungguh luar biasa. Jaringan di DPR RI dan di DPRD Jawa Barat juga baik. Karena dia pernah mengalami semuanya, khususnya yang ada di DPR RI. Tapi kalau yang Jawa Barat kan tentu saja yang sekarang ini. Bahkan ketika kemarin, ketika dia melakukan kegiatan-kegiatan itu, kan ada partai lain yang boleh dikatakan menentang. Sehingga dalam pidato itu, partai tertentu itu melakukan walkout. Ya. Lalu dari pihak partai yang melakukan walkout itu kan langsung ditegur oleh ketua umumnya. Kita harus bela KDM. Artinya bahwa tidak ada partai yang menjadi apa namanya bertentangan. Semua akan mendukung program-program dari KDM. Jadi tentang hubungan politik ini ya otomatis sangat kuat, ya semua mendukung dalam bentuk koalisi. Nah itulah kehebatan Pak KDM, sekalipun baru seumur jagung, karena jagung kan panennya 65 sampai 70 hari itu untuk jagung-jagungnya segera dapat dinikmati, tapi jagung yang cukup lama kan tetap 3 bulan. Nah, jadi luar biasa ya, KDM ini. Dan ini kalau betul-betul KDM